Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa dapat melaksanakan kegiatan pengimbasan dari hasil saya waktu di Malang. Hanya sekedar yang saya beri informasikan yaitu tentang pengimbasan literasi numerasi dengan pemanfaatan buku bacaan yang dapat dari Mendikbud ini ya. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, yaitu hanya ringkasannya saja. Yaitu yang pertama, kesepakatan kelas di dalam kegiatan hari ini. Lanjut. Yaitu capaian materi dari literasi yang diharapkan, yaitu satu, peserta memahami konsep literasi dengan tepat sehingga dapat melaksanakan literasi yang berdampak pada peningkatan kecakapan peserta didik secara dapat merefleksi dan mengoreksi pemahamannya berdasarkan konsep literasi yang dipelajari. Apa yang dikatakan literasi? Pada umumnya kita kan literasi hanya membaca saja. Namun pada dasarnya itu literasi adalah kemampuan individu dalam mengelola informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup untuk para peserta didik kita. Mengapa perlu memahami konsep literasi dengan tepat? Pada dasarnya yaitu pemikirannya yaitu satuan pendidikan belum melaksanakan program literasi dengan yang berdampak pada peningkatan kecakapan literasi peserta didik secara signifikan. Kedua yaitu program literasi di sekolah yang tidak tepat sasaran sering berawal dari kesalahpahaman tentang literasi itu sendiri. Tiga, pendidik diharapkan dapat menata ulang pemahaman tentang literasi. Hal ini bertujuan agar mereka dapat menciptakan lingkungan belajar dan merancang pembelajaran serta asesmen yang meningkatkan kecakapan literasi peserta didik. Pada dasarnya itu. Kemudian ya, multimodalnya dari situ, menekankan teks seperti isi, kemudian penekanan pada apa yang dapat dilihat atau ditonton di video. Kita dapat menampilkan video-video, foto atau yang lainnya. Kemudian secara spasial itu menekankan ruang seperti cara menyusun infografis agar lebih mudah dibaca, dipahami dengan cepat. Contohnya tata letak ruangannya, polanya, terus itu ya. Kemudian yang awal itu menekankan apa yang dapat didengar penonton seperti keheningan atau musik. Kemudian yang gestural itu menekankan gerakan seperti isyarat yang dilakukan saat berpidato. Guru memberikan apresiasi dengan memberikan jempol pada saat siswa melakukan kegiatan seperti berpidato atau bercerita. Itu guru-guru diupayakan untuk memberikan apresiasi pada siswa agar meningkatkan itu literasinya. Nah, ini contoh-contohnya media tes multimedia, multimodal. Bisa dari buku digital atau dari video atau poster-poster. Ini pengertian dari teks multimodalnya. Teks multimodal adalah teks atau bahan bacaan yang menggabungkan lebih dari satu mode: visual, tulis, suara, gestur, atau takstil dan lain-lain. Kemudian memilih tes multimodal dari satuan pendidikan perlu mempertimbangkan kebutuhan, kemampuan, minat siswa yang beragam. Jadi siswa itu bermacam-macam minatnya. Kemudian yang ketiga
ketiga, pemilihan teks multimodal sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik, bertujuan untuk meningkatkan minat mereka terhadap kegiatan literasi dan menumbuhkan minat baca. 4. Pengenalan berbagai teknik modal akan membiasakan peserta didik untuk mengenali karakteristik informasi yang beragam sehingga mereka terbiasa untuk menanggapi informasi tersebut dengan kritis. Jadinya kalau misalkan guru menerangkan kemudian diberikan pertanyaan, jadinya siswa itu langsung berpikir secara kritis gitu. Lanjut. Nah, ini ruangan lingkup yang bisa membuat minat siswa dalam literasi, bisa diberikan pojok baca di ruangan tiap kelas bisa, atau di perpus diberi cara tataannya itu ya. Nah, ini penataannya pada saat di perpus ya, atau di pojok baca, sehingga siswa bisa tertarik, sehingga siswa bisa untuk minatnya literasinya semakin meningkat gitu katanya. Jadi itu nanti setiap kegiatan itu kita tidak usah membuat EPP dari buku-buku itu saja, buku pelajaran. Ini juga bisa dibuat dari buku pelajaran, dari EPP-nya. Jadi tidak perlu harus itu ya sesuai dengan buku bacaan itu. Namun kita ini juga bisa dibuatkan EPP juga dalam siswa. Kan dari kita dapat tuh dari tingkatannya tuh A, B, B1, B2 ya Bu ya. B1, B2 sama C. Itu ada tingkatannya. Untuk yang A insya Allah itu kelas bawah. Kayak kelas. Maksudnya ikuti fase. Ya. Kalau fase A berarti tidak harus ikuti fase Bu, itu ada di sini kan, ini kan B2. Bisa juga di sini misalkan untuk yang kelas mungkin mengikuti tujuan pelajarannya DP. Ya, bisa juga. Ya. Iya. Jadi tidak menonton sama buku dari itu. Bisa, ini juga bisa buat kegiatan pembelajaran untuk siswa. Kita menambahkan. Iya. Ini rumah wortel kemarin yang kita bahas kemarin, rumah wortel digunakan untuk kelas 5. Kelas 4, 5 ya itu. Siswa gurunya menerangkan, misalkan gurunya menerangkan, kemudian guru itu bertanya kepada siswa apa yang terjadi di dalam buku ini, ada apa saja isinya gitu. Jadi siswa itu bisa membaca, literasinya itu bisa melihat pembelajaran dari buku ini. Banyak memahami dari. Iya. Apa cuma kegiatan literasi saja? Ada literasi lagi. Nah ini, kemudian numerasi, kemampuan memahami menggunakan berbagai macam angka, simbol yang terkait dengan matematika dasar dan menganalisa informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk grafik, tabel, bagan, dan lainnya sebagainya untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Jadi itu numerasi tidak hanya matematika. Jadi literasi itu dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan anak-anak mau belanja, nah itu kan masuk dalam literasi numerasinya itu. Ya, tidak melulus menonton matematika gitu. Dari dalam kehidupan sehari-hari juga bisa numerasi itu. 13 yang kemarin tidak hanya ada di matematika juga banyak. Ya, luas. Jadi nyambung tuh. Mengapa perlu memahami konsep numerasi dengan tepat? Dasarnya ya ini pemikirannya. Minimnya program numerasi. Satuan pendidikan belum melaksanakan program numerasi yang berdampak pada peningkatan kompetensi peserta didik secara signifikan.
Kemudian yang kedua, miskonsepsi mengenai numerasi. Program numerasi sekolah yang tidak tepat sasaran sehingga berawal dari kesalahpahaman tentang numerasi. Perubahan paradigma dengan semangat kurikulum merdeka yang memberikan ruang lebih leluasa bagi satuan pendidikan. Pendidikan diharapkan dapat menata ulang pemahaman yang tentang numerasi. Hal ini bertujuan agar mereka dapat menciptakan lingkungan belajar dan merancang pembelajaran serta asesmen yang meningkatkan numerasi peserta didik. Itu dasar dari numerasi yang yang bisa kita pahami. Lingkungan yang mendukung pola pemikiran dalam numerasi. Lingkungan yang mampu meyakinkan peserta didik bahwa mereka memiliki kemampuan numerasi yang dapat dikembangkan melalui usaha ketekunan serta membentuk sikap positif dalam menerima tantangan, bertahan dalam kesulitan, memandang usaha dan kerja keras sebagai jalan menuju kesuksesan, belajar dari kritik dan menemukan inspirasi kesuksesan orang lain. Maksudnya di sini yaitu apa ya? Lingkungan siswa yang kesehariannya bisa menilai kehidupan siswa gitu, dalam lingkungan keluarga, sekolah gitu. Itu jadinya bisa mengantarkan siswa untuk lebih ya Berpikir kritis. ya lebih mandiri, lebih kritis itu Bu. Ya. Ini poster-poster kalimat yang menguatkan motivasi pada saat dalam interaksi di sekolah. Nah ini kan bisa menghitung itu Bu, berapa uang jajan yang kamu tabungkan hari ini. Nah itu numerasi sudah. Kaki langkah itu lagi. Ya. Ini contoh lingkungan fisik mendukung pola pemikiran dalam numerasi sekolah. Nah ini juga. Ini kan sudah masuk dah Bu ya. Jelas sudah matematika ada. Iya. Siap masuk itu. Hah? Arisan pakai geruduk kali. Iya. Siap juga. Siap. Nah ini lingkungan sosial yang mendukung pola pikir berkembang dalam numerasi ini. Selalu memberikan stimulus numerasi ketika beraksi dengan peserta didik. Itu contohnya itu ketika siswa sedang menyapu kemudian menanyakan jika bapak ibu guru ikut menyapu apakah cepat. Nah ini kan matematika lama berapa dia waktu itu masuk numerasi sudah. Kemudian yang kedua contohnya itu selalu jawaban soal ini jika dosen memberikan jawaban berbeda atau salah guru pastikan itu memberikan kalimat jawaban yang bagus. Mengapa ya begitu? Ini juga masuk bisa. Ini kalau sudah. Tanya benar. Apakah dalam pembelajaran siswa dari kelas rendah sampai kelas tinggi untuk mendukung pola pikirnya siswa dalam menumerasi apa harus dirangsang oleh guru? Misalnya salah satu contoh ya seperti yang ada di dalam lab itu
Di sana guru siswa menyapu, terus guru itu juga menyapu. Lamanya siswa berapa, lamanya guru berapa? Itu kan ada rangsangan dari guru. Apa setiap harinya dalam pembelajaran itu sekarang penekanan harus dirangsang sama guru? Apa siswa digali sendiri, itu sendiri gitu? Ya bisa juga untuk memotivasi anak-anak ya. Oh, harus ada rangsangan. Iya. Jadi untuk SD kita sangat butuh rangsangan. Kalau dari rangsangan nggak bisa. Anak-anak lebih yang guru dulu yang masih tahu ini guru nyapunya berapa menit, nanti siswanya sendiri yang berpikir gitu. Iya. Terima kasih. Kalau ada jadi kesimpulannya itu yang kita peroleh kemarin yaitu intinya kita melakukan kegiatan pembelajaran tidak hanya pada buku dari dinas itu ya. Kita juga dapat ini juga bisa dimasukkan ke dalam pembelajaran yaitu memberikan buku ini kita gunakan dan dilakukan saat pembelajaran yaitu dengan membuat EPP-nya pakai ini bisa juga. Itu intinya. Sebagai buku pendukung gitu Bu. Informasinya seperti itu yang